Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang keamanan sistem informasi. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang pembatasan akses pada sistem. Tapi sebelumnya akan kita ingat lagi terlebih dahulu bahwasanya dalam sebuah keamanan sistem informasi, saya singkat dengan KSI, itu ada data, jadi ada data, kemudian ada sistem yang menampung data. Nah, kemudian ada satu proses, proses pengiriman atau penarikan. Ada pengiriman, ada penerimaan. Jadi ada data, kemudian ada sistem, kemudian ada lajunya, laju komunikasinya. Nah, untuk data ini sudah kita pelajari bahwasanya data itu bisa diamankan dengan apa? Salah satunya dengan enkripsi, yaitu ilmu kriptografi. Kemudian ada sistem. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistemnya. Nah, setelah data ini kita amankan, maka di bagian sistem atau tempat di mana data-data itu akan kita simpan, maka ini juga perlu menjadi yang perlu diperhatikan. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana pembatasan akses pada sistem. Jadi setelah data-data kita amankan tadi, sekarang kita akan memberikan batasan terhadap akses data yang kita simpan pada satu sistem. Ada kalanya kita nanti itu akan bekerja atau mungkin akan beraktivitas itu secara bersama-sama atau bekerja sama dengan orang lain. Nah, di sini digambarkan ada beberapa user yang mereka bekerja bersama dan ada satu sistem yang diakses secara bersama-sama. Jadi ada user 1, ada user 2, ada user 3 dan seterusnya. Nah, mereka sama-sama mengakses satu sistem yang sama. Nah, mungkin di satu sistem ini, pada sistem ini bisa kita katakan misalnya server. Bisa jadi user ini mereka akan melakukan proses pengambilan data, atau bisa jadi mereka mengirimkan data ke dalam server. Bisa jadi juga data yang diambil adalah data pribadinya sendiri, dan data yang disimpan pada server itu juga data pribadi. Nah, tentu saja misalnya ini ada user 1, dia akan menyimpan data pribadinya ke dalam server di sini. Dia akan nitip data di sini. Nah, pastinya dia menginginkan data yang dia simpan pada sistem server ini tidak boleh diakses oleh user yang lain. Misalnya user 2. Nah, ini gambaran bagaimana seberapa tingkat keamanan ya, seberapa awareness kita, kepercayaan kita terhadap satu sistem yang kebetulan digunakan bersama-sama oleh orang banyak. Nah, tentu saja kita memberikan kepercayaan pada sistem ini. Oh, data yang saya simpan di dalam ini pasti akan aman. Tidak akan ada orang lain yang bisa mengakses data kita, merubah data kita, atau bahkan mungkin mendelete ya, atau menghapus data kita, karena ada beberapa orang mungkin yang dia tuh iseng ya, karena merasa punya kemampuan bisa masuk atau melakukan pembobolan, itu mereka akan ada aksi coba-coba di sana. Nah, ini gambaran atau analogi ya, atau analogi ketika kita bekerja pada satu sistem yang digunakan secara bersama-sama. Nah,
Dengan adanya sistem yang seperti itu, maka di sini ada muncul masalah-masalah pribadi ya, masalah privasi. Bagaimana data kita tetap aman dalam satu sistem tadi? Apakah ada jaminan keamanan terhadap semua user yang memakai sistem tadi? Kemudian proteksi macam apa yang digunakan oleh sistem yang digunakan oleh orang banyak tadi? Contohnya begini, ada sekumpulan komputer dalam satu laboratorium, dan kita tahu kalau laboratorium itu yang menggunakan adalah orang banyak. Satu komputer bisa jadi digunakan oleh 3-4 orang, bahkan 10 orang. Dan bahkan satu orang hari Senin mungkin menggunakan komputer pertama, besok akan menggunakan komputer yang lain, sehingga mereka bisa berpindah-pindah. Nah, ketika kita menyimpan data pada satu komputer di laboratorium ini, tentunya kita juga harus paham keamanan seperti apa atau jaminan apa kalau data kita simpan di sana. Apakah ada jaminan data kita itu akan aman? Apakah ada jaminan tidak ada perubahan atau modifikasi atau bahkan ada proses delete, menghapus oleh orang lain terhadap data-data kita. Kemudian yang kedua tadi yang di depan ya, server kita di kantor atau departemen, di kampus dan seterusnya. Apakah ada keamanan, jaminan keamanan terhadap data kita yang kita simpan pada server yang berada di kantor kita, di departemen kita? Atau mungkin kita yang pernah menyewa server di tempat lain, karena ada server itu yang disewakan, apakah ada jaminan keamanan terhadap data yang kita titipkan pada server sewaan tadi? Mungkin kita bekerja di Jawa Tengah dan kita menyewa servernya di Jawa Timur, bisa jadi, karena kita tidak mungkin mengadakan atau membangun sebuah server sendiri yang besar, karena butuh biaya banyak dengan sumber daya yang tinggi, sehingga kita butuh menyewa. Nah, sehingga ini adalah masalah-masalah yang akan muncul ketika kita sudah mulai terjun pada satu sistem yang kebetulan sistem itu digunakan bersama-sama oleh orang banyak. Nah, diibaratkan atau digambarkan ada loker banyak yang disediakan di tempat umum, misalnya di loker di masjid atau mungkin tempat ibadah ya, atau mungkin di tempat gym, tempat olahraga. Di sana ada loker. Nah, tidak mungkin kalau kita sudah menggunakan satu loker kita itu akan diacak-acak atau dibuka oleh orang lain. Itu tidak mungkin. Karena apa? Karena pastinya setiap loker ini dia punya pengaman. Ketika dia menggunakan loker yang ini, pastinya di sana ada kunci. Entah itu kuncinya berbentuk kunci fisik atau mungkin kunci berbasis biometrik dengan retina mata atau mungkin dengan fingerprint. Nah, di sana contoh yang ini, analogi yang ini berarti ada jaminan keamanan. Oh, loker itu ternyata kuncinya satu persatu, dan kuncinya pun punya keamanan yang baik karena menggunakan apa? Menggunakan biometrik misalnya, atau sidik jari, fingerprint. Nah, kalau dengan sidik jari berarti yang bisa mengakses ya hanya jarinya sendiri, tidak mungkin garis jari orang lain akan bisa masuk, atau mungkin dengan retina mata. Ini bentuk jaminan keamanan. Berarti kunci yang kita berikan itu memang tidak akan bisa digunakan oleh orang lain, kecuali kalau memang kuncinya fisik, dia akan bisa dirusak secara fisik atau mungkin diduplikat. Jadi everyone keep their own key to its locker. Walaupun lokernya di tempat umum digunakan oleh orang banyak dan mungkin di hari lain juga digunakan oleh orang lain, tetapi di saat itu kita simpan benda kita, barang kita di sana, itu ada jaminan keamanan sehingga kita nyaman ya, untuk meninggalkannya. Nah, saking privasinya, saking pentingnya data kita, bahkan komputer kita sendiri, laptop yang kita pakai sendiri,
di rumah atau yang kita bawa kemana-mana, itu pun masih kita berikan password. Mengapa seperti itu? Berarti yang punya ini, owner ini, dia sudah punya istilahnya berjaga-jaga. Misalnya saya membawa laptop kemana-mana ketika bekerja. Ketika saya buka, kemudian saya mengerjakan sesuatu aktivitas, dan komputer atau laptop saya itu harus saya tinggal, dan tidak mungkin akan saya shutdown, saya matikan, karena nanti akan saya lanjutkan aktivitas saya. Nah, itu tidak mungkin saya tinggal begitu saja, makanya perlu saya password. Kenapa? Ya, saya harus berjaga-jaga. Kalau nanti laptop saya tinggal, kemudian ada orang lain yang masuk di ruangan tersebut, karena mungkin ruangannya masih ruangan bersama, atau mungkin yang paling buruk komputernya dicuri orang, walaupun nanti bisa dibongkar harddisknya ya, tetapi paling tidak ada usaha untuk ya istilahnya membobol dulu ya password yang kita buat untuk bisa masuk dalam sistem, untuk mengetahui isinya apa sih komputernya ini, data apa sih yang disimpan. Nah, walaupun mesinnya pribadi, laptopnya pribadi, komputernya pribadi, tetapi orang lain pun tidak akan bisa mengakses sistem kita. Dan tentunya kita membuat password yang unik ya, dengan password yang sedikit rumit sehingga tidak mudah ditebak orang lain. Nah, ini bagaimana atau gambaran bagaimana pentingnya sebuah data kita ketika kita itu menyimpan ya, dalam sebuah sistem. Walaupun sistem yang kita gunakan adalah milik kita sendiri, itu pun masih kita lapisi dengan keamanan password. Nah, bagaimana lalu kita bisa mengamankan data pada komputer? Dalam hal ini komputer yang di sini atau sistem yang digunakan di sini adalah komputer yang digunakan oleh orang banyak ya, yang digunakan secara bersama-sama. Yang pertama, kita menggunakan password. Jadi password ini digunakan untuk pengguna tunggal ya, untuk single user. Jadi setiap akun, setiap user itu punya password sendiri-sendiri. Dia punya batasan sendiri-sendiri. Walaupun ada nanti super adminnya. Jadi ada satu mesin, sistem. Nah, di sana ada super admin. Jadi super admin itu yang memang yang membuat ya. Jadi super admin ini nggak pakai D. Dia yang punya sistemnya secara totalitas, dan dia membuatkan celah ya, atau membuatkan ruang untuk beberapa akun di sana. Mungkin user 1, user 2 dan seterusnya. Nah, tentunya hak akses dari user-user ini yang disediakan oleh admin ini tidak sama dengan admin. Kalau admin pastinya dia akan bisa mengakses seluruhnya. Bisa merubah, memodifikasi, menghapus, merubah konfigurasinya. Nah, kalau user yang diberikan hak akses itu di sistemnya pastinya akan terbatas. Jadi ada pembatasan di sini. Pembatasan hak akses. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu diwaspadai ketika kita sudah memiliki akun ya. Kita diberikan wewenang oleh admin untuk masuk dalam sistem ini. Nah, kita tidak boleh memberikan password yang telah diberikan oleh admin ini kepada orang lain. Itu pasti ya. Misalnya yang paling urgent, yang paling gawat di instansi itu adalah bagian keuangan. Misalnya di sini ada satu server. Kemudian ada bagian keuangan yang boleh akses. Kemudian ada bagian akademik, ada direktur atau pimpinan, kemudian ada di sini adminnya yang membawahi mereka semua. Nah, admin ini itu akan memberikan atau membuatkan
password sesuai dengan atau memberikan akun ya, akan membuatkan akun sesuai dengan hak aksesnya. Oh, kalau bagian keuangan, maka yang bisa diakses di server ini ya hanya keperluan atau proses keuangan. Tidak boleh mengakses di bidang akademik, tidak boleh mengakses di bidang atau bagiannya pimpinan. Mungkin kalau pimpinan, dia diberikan akses oleh admin ini, oh dia bisa melihat bagian akademis, dia bisa melihat di bagian keuangan, tetapi tidak bisa merubahnya, hanya sebatas membaca saja. Jadi ini adalah hak-hak atau batasan hak akses pada satu sistem yang diberikan oleh admin. Kemudian akun yang disertai dengan password itu ya tentu saja harus dibuat dengan kombinasi ya passwordnya itu. Jadi akun-akun yang diberikan kepada beberapa pihak ini ya harusnya memang dengan kombinasi, sehingga setiap bagian tidak akan bisa menebak dengan mudah. Dan bagian-bagian yang telah diberikan hak akses ini ya jangan sampai selain memberikan passwordnya kepada orang lain, ya jangan sampai istilahnya boleh dilihat ketika kita memasukkan passwordnya, direkam gitu ya. Kalau kita pergi ke mesin ATM, itu kita akan ada perintah setelah kita memasukkan kartu ATM, di sana ada gambar untuk menutupi keyboardnya supaya apa? Tidak direkam oleh orang lain yang ada di sekitar kita, atau mungkin direkam melalui CCTV. Karena bisa jadi misalnya ada satpam yang sedang melihat CCTV, karena dia diberikan hak untuk melihat CCTV, kemudian dia bisa melihat rekaman dari dia memasukkan PIN-nya dan kebetulan kartu ATM-nya tertinggal. Nah, ya bisa jadi karena ada kesempatan ya timbullah kejahatan. Nah, ini beberapa hal yang perlu diwaspadai ketika kita telah diberikan hak akses oleh admin dalam satu sistem dengan passwordnya. Kemudian selain dengan password, karena bisa jadi setelah ada password, oh ternyata passwordnya bisa dibobol. Oke, baik. Misalnya password telah dibobol. Nah, yang kedua, untuk mengamankan data itu pada komputer, kita batasi lagi dengan hak aksesnya tadi. Walaupun mereka bisa membobol password, ternyata data itu masih kita proteksi. Proteksinya seperti apa? Ya, siapa yang boleh membaca, siapa yang boleh merubahnya, siapa yang boleh mengkonfigurasi ulang atau menghapusnya, siapa pemiliknya. Misalnya di bagian keuangan tadi dia boleh merubah ya, karena kalau bagian keuangan kan ada perubahan, tetapi dia tidak bisa atau mungkin tidak diberikan izin untuk menghapus. Kalaupun dia harus menghapus, maka dia harus minta izin dulu pada si pemilik. Siapa dia? Admin. Misalnya tadi ini adalah bagian keuangan ya. Ini berarti ada data akses yang dibatasi. Nah, batasannya seperti apa? Ada batasan hanya sebatas membaca, read only. Jadi user itu hanya bisa melihat, tidak bisa merubah, memodifikasi, menghapus. Ada batasan execute, hanya yang menjalankan aplikasi, tidak bisa merubah, menghapus dan sebagainya. Nah, tapi kalau tipenya adalah blank atau public, ya berarti user itu mau melakukan apapun mudah ya, bisa merubah, menghapus, kemudian menulisi dan sebagainya. Nah, jadi ada dua hal yang bisa dilakukan untuk apa? Mengamankan data ketika kita meletakkannya pada satu sistem. Jadi tadi yang pertama dengan password dulu ketika kita harus login, dan ketika sudah login ada batasan lagi terhadap data-data yang akan kita akses. Nah, ini contohnya. Di sini ada grupnya atau username-nya, ada sistem, ada Masyer itu nama dari desktopnya,
kemudian ada admin. Nah, sistem permissionnya ya, jadi permission for system itu dia diberikan full control terhadap apa? Terhadap sistem yang sedang digunakan. Jadi dia akan diberikan hak untuk apa? Untuk modifikasi, untuk membaca, untuk menjalankannya, untuk menuliskan list kontennya, untuk menulisi, membaca dan menulisi di sini. Nah, ini berarti full control, allow, mengizinkan. Tapi kalau kita ubah dengan deny, maka harus ada izin dulu terhadap adminnya. Jadi misalnya ada satu directory atau folder. Nah, ketika kita login sebagai sistem, kita punya hak akses ini. Nah, misalnya kalau kita loginnya sebagai user Masier ini, ternyata dia tidak diberikan akses untuk modifikasi, sehingga di sini yang dicentang adalah deny misalnya. Jadi dia nggak akan bisa merubah folder ini misalnya. Jadi folder ini ya tidak bisa dimodifikasi, mau dirubah namanya nggak bisa, atau hanya read only, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dihapus. Ini adalah batasan hak akses terhadap satu data yang kita berikan pada satu sistem. Nah, password itu ibarat pakaian dalam, maaf ya. Jadi yang namanya pakaian dalam berarti pakaian yang sangat privasi. Jadi tidak mungkin kita membolehkan orang lain untuk memakainya. Kalaupun itu terjadi, pasti setelah dipakai orang lain, kalau saya buang. Jadi segitu privasinya ya, jadi password itu. Atau mungkin bisa diibaratkan dengan sikat gigi ya. Jadi ya nggak boleh ada orang lain yang memakai sikat gigi kita. Nah, ketika kita berada dalam satu jaringan, tentunya kita harus dengan password untuk masuk. Jadi dengan passwordnya kita sendiri-sendiri. Kalau Anda atau kita berada pada satu departemen atau mungkin kampus dia. Kampus itu punya hotspot, dia punya hotspot, punya wifi. Nah, mahasiswanya untuk bisa connect dengan hotspotnya, ini mahasiswa, maka dia harus login dulu. Dia harus login dulu ke jaringannya menggunakan password dan username-nya. Nah, password dan username-nya apa? Ya, menggunakan name dan nama mungkin, atau name saja, name atau nama, atau hanya salah satu. Nah, ketika name ini sudah digunakan untuk login, maka dia tidak akan bisa digunakan orang lain dalam satu wilayah hotspot itu. Nah, jadi bagaimana seharusnya password itu ya hanya bisa digunakan sekali. Kemudian kalau kita diberikan password secara default oleh sistem, maka sebaiknya kita ganti, kita rubah, karena ada satu sistem yang memberikan password itu sugesti ya namanya, itu default, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ganti. Atau pengalaman kalau Anda menggunakan ATM, kita akan diberikan password default 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Nah, ini kita ganti password ini, kita ubah. Dan password itu sebaiknya kita ubah secara periodik. Saya contohkan electronic mail itu akan memberikan notifikasi pada kita setiap beberapa waktu sekali, menyarankan kepada kita agar supaya password kita itu kita ubah secara periodik. Kemudian kalau kita sudah punya password, jangan tulis password, kecuali kalau terpaksa. Kalau kita pelupa, ya silahkan saja, tetapi ya simpan catatan itu di tempat yang aman, simpan di dompet atau mungkin ditaruh di rumah, ditaruh di bawah pakaian dan sebagainya. Nah, jangan sampai password yang
akan kita tulis itu bisa direkam oleh orang lain. Atau mungkin ketika kita membuat suatu tutorial melalui komputer, kita harus merekam layar kita, di sana harus memasukkan password misalnya, ya jangan sampai terekam, karena ada satu sistem yang memberikan password itu. Ketika kita menuliskan password, misalnya passwordnya rahasia gitu ya. Nah, ketika kita menulis huruf R, itu akan muncul huruf R terlebih dahulu, baru dia akan berubah menjadi dash ya, jadi bintang. Nah, kalau sistemnya seperti ini, maka ini akan mudah direkam, secara online ataupun orang lain yang melihat dengan mata kepala. Dengan melihat seperti itu, dia akan bisa merekam apa yang kita tulis. Nah, ini biasanya di aplikasi mobile ya, app mobile. Contohnya banking ya, mobile banking. Nah, ketika kita menuliskan password, itu akan ada karakter huruf yang kita tuliskan dulu. Jadi akan muncul dulu huruf yang kita tuliskan, baru dia akan berubah menjadi dash ini, menjadi bintang. Nah, ini kalau sampai bisa direkam oleh orang lain, ya berarti password kita dicuri. Nah, sehingga bagaimana perlakuan kita terhadap password, ya kita harus hati-hati. Kita harus ganti secara periodik. Ketika oke lah, misalnya ada orang lain yang tidak sengaja melihat, walaupun tidak punya maksud untuk melihat, tetapi tidak sengaja, ya kita ganti passwordnya. Di lain hari sudah berganti password. Oke. Nah, bagaimana kita memilih password itu? Nah, tentu saja kita harus memadukan beberapa karakter, mungkin dengan huruf kecil, huruf besar, ada angka, ada karakter, kemudian panjangnya, dan usahakan password itu tidak punya makna. Jangan ngambil dari nama, tanggal lahir, nama anak ya. Karena orang itu, misalnya saya punya email, misalnya emailnya adalah Yusuf Eko Rohmadi @mail.com misalnya. Nah, orang yang melihat pertama kali untuk mencoba-coba untuk login dengan akun ini, maka dia akan mencoba dengan yang paling mudah dulu. Oh, mungkin passwordnya pakai nama Yusuf Eko Rohmadi, atau mungkin Rohmadi saja, atau Eko Rohmadi Yusuf dan sebagainya. Ini akan dicoba oleh orang lain. Jadi gunakan password yang tidak umum atau bahkan yang tidak punya makna. Nah, tentu saja tugas kita kalau kita sudah punya password yang panjang, kemudian dengan kombinasi karakter huruf angka ya, huruf besar, huruf kecil, maka ya kita harus mengingatnya. Atau mungkin kita bisa mencatatnya dan kita menyimpannya. Suatu saat kita lupa, kita buka lagi catatan kita. Nah, kemudian setelah kita tadi bagaimana cara mengamankan data kita melalui password atau dengan pembatasan hak akses, dalam sistem loginnya untuk password itu kita juga perlu melakukan sesuatu. Kita membuat sistem untuk mengontrol loginnya. Misalnya kita batasi kesalahan login. Kalau di mesin ATM itu 3 kali salah. Ketika 3 kali salah, maka ATM itu akan diblokir. Bisa dibuka kalau menghubungi seorang adminnya, admin banknya. Nah, kemudian walaupun kita sebagai admin telah memberikan akun tersendiri pada user, tetapi user itu kita berikan keleluasaan. Untuk apa? Untuk merubah passwordnya. Jadi admin ya, kita memberikan akun kepada usernya, entah berapa user. Nah, user-user ini kita berikan keleluasaan. Untuk apa? Untuk merubah passwordnya. Kemudian kita juga tentukan panjang minimalnya, mungkin 8 digit, 8 bit ya.
minimal ya. Kemudian Anda harus menentukan dan mengharuskan bahwa password itu ada kombinasinya, mungkin angka, huruf besar, huruf kecil, ada karakter, boleh pakai spasi, boleh pakai titik dan sebagainya. Kemudian membatasi periode login. Nah, ini saya contohkan di perangkat mobile iPhone ya. iPhone itu di App Store-nya itu ada batasan periode loginnya. Misalnya kita sudah login ke App Store untuk download. Nah, di sana akan ada pilihan password ini akan hilang setelah 10 menit atau 15 menit kita tidak aktif di App Store. Jadi setelah kita login di App Store dan kita download aplikasi dan kita sudah keluar dari App Store, kita pergi ke aktivitas lain, dan setelah 10 menitnya maka secara otomatis login yang kita lakukan tadi akan logout dengan sendirinya. Ini artinya arti dari membatasi periode login. Nah, selain itu ada kontrol login pada sistem, ada pengamanan secara fisik atau dari segi eksternal. Contoh laboratorium. Di sana isinya komputer, komputernya banyak, ada PC. Nah, ternyata PC ini yang boleh menggunakan misalnya hanya kalau di kampus misalnya program studi tertentu. Misalnya yang boleh masuk adalah program studi X. Nah, seluruh user atau mahasiswa program studi X ini didaftarkan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk pertama memberikan akun. Yang kedua, yang boleh mengakses ke dalam ruangan secara fisik ya. Jadi ini membatasi akses komputer secara fisik. Jadi ada laboratorium komputer yang kebetulan pintunya itu dikunci. Misalnya kuncinya menggunakan biometrik dengan fingerprint dengan sidik jari. Jadi setiap user dari program studi X tadi dia didaftarkan oleh admin. Ketika dia mau masuk ke dalam lab, maka dia harus meletakkan jarinya dulu di pintu, baru pintu akan terbuka kuncinya. Setelah dia masuk, maka pintu tertutup dan terkunci secara otomatis. Nah, ini contoh dari external security, pengamanan secara fisik. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh akses atau masuk dalam ruangan tersebut. Atau mungkin ruangan server yang dulu pernah saya amati itu di satu kampus, salah satu kampus besar begitu. Itu ada satu ruangan server dan hanya ada, yang saya baca waktu itu hanya ada 4 orang yang boleh masuk ke dalam. Ada pimpinan, ada adminnya, ada 2 orang dan satu lagi yang boleh masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, ini pembatasan atau pengamanan secara eksternal, secara fisik. Nah, ada pengamanan secara eksternal, secara fisik, maka ada pengamanan secara internal. Ada BIOS password. Kalau kita menyalakan komputer pertama kali, itu ada proses booting. Nah, bootingnya misalnya hanya kita setting di hard disk. Jadi hard disk itu tempat diinstal sistem operasi. Nah, misalnya ada orang lain yang mau merubah dari sistem ini, dia mau merubah, misalnya SO-nya adalah maaf ya saya menyebut nama Windows 7 misalnya. Nah, ada seorang user yang mau menginstal ulang sehingga menjadi Windows 10. Nah, padahal kita membatasi bahwasanya bootingnya hanya dari hard disk dan orang lain itu bisa merubahnya, bootingnya menjadi atau diganti dari flash disk. Nah, untuk menghindari ini, maka kita bisa membuat dulu password BIOS-nya. Karena apa? Untuk merubah pengaturan booting yang semula dari hard disk menuju flash disk, maka dia harus masuk dulu ke dalam sistem BIOS. Nah, sedangkan BIOS-nya sendiri di password. Nah, ini artinya apa?
ada pengamanan secara berlapis. Ini pengamanan secara internal. Kemudian ada disable startup. Ada menu startupnya yang di disable. Jadi ketika kita menyalakan mesin kita, itu ada menu-menu yang pertama kali dijalankan. Nah, ini ada beberapa menu yang memang kita nonaktifkan. Nah, setelah masuk ke dalam sistem, maka ada proteksi softwarenya. Misalnya hard disk itu ada partisi. Misalnya partisi pertama namanya C, partisi kedua namanya D, atau mungkin tambah lagi dengan E. Nah, biasanya yang partisi pertama yang C ini itu isinya adalah sistem operasi. Nah, kita proteksi. Misalnya kita bekukan. Yang C, yang partisi C ini kita bekukan dengan deep freeze misalnya. Nah, sehingga apa? Ketika ada seorang user yang merubah sistem dan dia merestart ulang komputer, maka dia akan kembali ke semula. Nah, ini bentuk internal security. Bentuk internal security yang lain adalah enkripsi data yang di enkripsi. Misalnya folder Anda ada enkripsi, Anda password. Jadi ketika ada orang mendouble klik folder Anda, harus memasukkan password dulu. Nah, ini namanya enkripsi dengan password. Nah, kesimpulannya adalah bahwasanya informasi itu adalah aset yang sangat berharga, sehingga pengamanan data itu akan menjadi sangat penting. Nah, keamanan itu perlu dibuat berlapis-lapis. Jadi tidak hanya di luarnya saja, tidak hanya password saja. Setelah password ada hak akses, pembatasan hak akses. Setelah ada pembatasan hak akses, data per data dienkripsi lagi. Nah, ini artinya dibuat berlapis-lapis. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk menghindari mudahnya sabotase data. Kemudian keamanan data itu tidak hanya bersifat internal ya, tapi juga harus dibarengi dengan keamanan yang bersifat fisik atau dari eksternal. Nah, demikian bahasan kita mengenai batasan akses terhadap sistem. Semoga menjadi manfaat dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.